Selamat pagi, Ibu Putri dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang Ia berikan kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dengan kondisi yang sehat dan semangat yang penuh. Di masa pandemi ini, kita semua dipaksa melakukan segala aktivitas secara daring dari rumah. Aktivitas yang dilakukan secara daring pastinya sangat bergantung pada ketersediaan teknologi dan internet. Setiap orang dituntut untuk mampu menguasai teknologi serta menggunakan internet dan media sosial dengan benar dan bijak. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang belum bisa memanfaatkan internet dan media sosial sebagaimana mestinya, sehingga bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal itu disebabkan karena kurangnya literasi digital. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan buah-buah pikiran saya mengenai pentingnya literasi digital, terutama bagi masyarakat Indonesia. Kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Saya yakin Ibu Putri dan teman-teman pasti memiliki akun media sosial. Di masa yang serba daring seperti ini, rasa-rasanya kita tidak dapat hidup tanpa media sosial. Sedari awal, media sosial memang diciptakan untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang lain kapanpun dan dimanapun kita berada. Namun, media sosial hanyalah suatu sarana dan alat. Baik atau tidaknya penggunaan media sosial tergantung dari pikiran dan jari-jari kita sebagai penggunanya. Kemampuan untuk menggunakan media sosial dengan bijak, memilah hal-hal yang baik ataupun tidak baik untuk diunduh maupun diunggah ke media sosial dapat diperoleh apabila seseorang telah mendapatkan literasi digital yang cukup. Apa yang dimaksud dengan literasi digital? Singkatnya, literasi digital berarti pengetahuan untuk menggunakan media digital secara bijak. Mengapa literasi digital menjadi hal yang sangat penting, terutama di masa pandemi seperti saat ini? Dewasa ini, kita pasti sering mendengar banyaknya berita hoax yang beredar. Situasi yang memaksa semua orang untuk terus menggunakan media sosial dimanfaatkan oleh sebagian oknum agar mempermudah penyebaran hoax. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, disebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu. Jika hoax itu menyebar dalam masyarakat, maka hoax tersebut bisa mengakibatkan kesalahpahaman yang bahkan dapat berujung konflik antar masyarakat. Di masa pandemi seperti saat ini, sudah cukup banyak hoax ataupun berita palsu yang beredar di masyarakat. Misalnya, berita tentang virus COVID-19 yang dianggap hanyalah sebuah konspirasi, atau berita mengenai vaksinasi yang dianggap berbahaya bagi kesehatan. Padahal, virus COVID-19 nyatanya benar-benar ada, dan program vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh, bukan membahayakan kesehatan. Coba kita bayangkan, kalau berita-berita palsu itu beredar, tentu ada sebagian kalangan masyarakat yang enggan memakai masker ataupun menerapkan protokol kesehatan karena menganggap pandemi ini tidaklah nyata. Atau bisa saja ada sekelompok orang yang menolak program vaksinasi. Dan penolakan itu akan semakin besar seiring dengan semakin luasnya penyebaran hoax.
Contoh kasus tersebut menggambarkan bahwa penyebaran hoax dapat berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Dan ini adalah hal yang patut diwaspadai. Kurangnya literasi digital juga bisa membuat seseorang berkomentar dan mengunggah sesuatu secara semena-mena yang berpotensi merugikan orang lain. Salah satu contohnya adalah praktik cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Cyberbullying bukanlah suatu persoalan yang boleh dianggap remeh. Menurut situs industry.co.id, sebanyak 50% masyarakat digital Indonesia terlibat cyberbullying. Perilaku ini menimbulkan dampak yang sangat buruk pada korban, mulai dari rasa malu, rasa kesal, marah, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Perilaku seperti menyebarkan berita palsu atau hoax dan perilaku cyberbullying menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam situasi darurat pendidikan literasi digital. Jika kita tidak bertindak segera, kita akan terus dirundung oleh berita palsu yang memecah belah dan bahaya cyberbullying. Apakah kita mau membiarkan hoax merajalela dan mengacaukan integritas bangsa? Apakah kita tega membiarkan generasi muda Indonesia terpendam aspirasi dan potensinya karena cyberbullying? Bu Putri dan teman-teman sekalian, saya ingin kembali menegaskan bahwa literasi digital merupakan hal yang sangat penting untuk kita wujudkan bersama. Kita semua adalah penggerak literasi digital. Sebagai masyarakat yang terdidik, sudah selayaknya kita bertindak secara bijak dalam bermedia sosial. Kita gunakan pikiran dan jari-jari kita dengan baik agar apa yang kita unggah di media sosial merupakan hal-hal yang positif dan berdampak baik bagi banyak orang. Bersama, kita bisa memutus penyebaran hoax dan memberantas praktik cyberbullying untuk Indonesia yang bijak bermedia sosial. Salam literasi digital.